Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kita mempunyai, tugas presentasi mengenai back-end. Namun sebelum mulai, ada sepatah dua patah pantun yang akan kami sampaikan. Gagah berani namanya Anya, gayanya keren seperti marmut. Om Swastiastu semuanya, jumpa lagi dengan kami yang imut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai back-end. Namun sebelum itu ada perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Putra Nugraha dengan NIM 220030435. Nama saya Komang Budi Setiawan Putra dengan NIM 2200300443. Saya Putu Yudi Kusuma Ardiana dengan NIM 2200300496. Oke, pada kesempatan kali ini kita ada beberapa submateri nih ya. Yang pertama yaitu perbedaan front-end dan back-end. Yang kedua, pengertian back-end programming. Yang ketiga, skill yang diperlukan seorang back-end developer. Yang keempat, back-end programming yang berfokus pada pemrograman servernya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara front-end dan back-end. Yang dimana perbedaan pertama itu front-end juga disebut sebagai pemrograman klien atau user. Dan biasanya menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan back-end itu juga disebut sebagai pemrograman server dan biasanya menggunakan bahasa pemrograman Java, Python, dan bisa membuat website lebih dinamis. Perbedaan yang kedua yaitu cara kerja, yang dimana front-end itu bertanggung jawab dalam komposisi tampilan suatu website. Sedangkan back-end melakukan kontrol dari sisi server, sistem, dan database. Dan perbedaan yang terakhir yaitu waktu kerja. Seorang front-end itu akan mulai pekerjaannya setelah UX designer telah menyelesaikan pekerjaan. Setelah itu front-end dapat mengeksekusi bahasa pemrograman pada desain user interface. Setelah selesai, kemudian back-end developer akan mengambil alih pekerjaan, yang dimana back-end developer menentukan penggunaan instruksi apa saja yang akan diaplikasikan pada desain dan bahasa pemrograman yang digunakan. Itu perbedaan front-end dan back-end. Sebetulnya masih banyak yang tidak bisa kami jelaskan karena waktu singkat. Habis itu ada pengertian dari back-end programming, merupakan aktivitas untuk mengelola server, aplikasi, serta database sebuah website atau aplikasi agar semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Back-end ini sangat penting karena jika ada sedikit masalah, maka bisa dipastikan front-end dan UI UX akan terkena imbasnya. Singkatnya, mereka adalah mesin yang bekerja di balik layar. Semua aktivitas yang membuat kelancaran interaksi dan memberi kekuatan suatu website dijalankan oleh tim back-end developer. Nah, biasanya mereka itu menggunakan bahasa pemrograman PHP, Java, Python, SQL, dan beberapa lainnya. Berikutnya mengenai skill yang diperlukan untuk menjadi seorang back-end developer akan dijelaskan oleh Yudi. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan skill yang diperlukan untuk back-end. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman back-end. Secara umum, para back-end developer masih banyak menggunakan PHP. Namun di era sekarang sudah semakin banyak bahasa lain seperti Node.js, Ruby, Python, Golang, dan lain sebagainya. Sehingga harus bisa menyesuaikan agar mencapai kepuasan klien. Yang kedua yaitu ada framework back-end. Framework sangat penting di bagian back-end agar back-end developer lebih mudah melakukan coding berulang. Beberapa framework yang sebaiknya dikuasai adalah Laravel, CodeIgniter, Django, dan Rails. Yang ketiga ada manajemen database. Pembuatan data, input data, edit data, hingga hapus data harus bisa dikelola dengan baik oleh tim back-end. Database ini perlu dipelajari baik-baik karena sangat berpengaruh banyak bagi sistem. Ada dua jenis database yang biasanya dipakai adalah NoSQL dan SQL. Yang keempat ada manajemen API. API ini adalah Application Programming Interface yang sangat berguna agar software bisa saling berkomunikasi. Mengapa backend developer harus memahami API? Karena penggunanya bisa membuat software saling terintegrasi dengan software lainnya, sehingga sistem berjalan dengan sangat lancar tanpa kendala. Yang kelima ada manajemen server. Nah, ini merupakan pekerjaan utama yang perlu dilakukan dalam melakukan back-end development. Karena kerja tim back-end programming berada di area ini. Perlu diketahui kalau server merupakan bagian yang bertugas menerima dan mengelola permintaan dari pengguna. Pengelolaan server ini wajib dipahami tim back-end agar website tidak mengalami error di tengah interaksi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Budi. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
Back-end programming yang berfokus pada pemrograman servernya, yaitu suatu program yang berjalan di server dan menangani pembuatan konten halaman website. Biasanya, back-end programming menggunakan bahasa pemrograman server-side, yang berarti source code-nya hanya ada di web server dan tidak akan muncul di sisi klien atau browser. Klien atau browser hanya menerima keluaran dari kode program tersebut. Bahasa pemrograman server-side yang populer antara lain PHP, Java, dan Python. Pemrograman server-side ini berbeda dengan client-side programming yang berjalan di web browser pengguna. Contoh website yang menggunakan bahasa pemrograman server-side adalah YouTube, Instagram, dan yang lainnya yang menggunakan bahasa PHP. Website-website tersebut menggunakan berbagai bahasa pemrograman server-side untuk mengelola konten, interaksi dengan database, dan memproses permintaan dari pengguna. Dengan menggunakan bahasa-bahasa tersebut, website dapat berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Selanjutnya ada bahasa pemrograman back-end, yaitu Python, PHP, dan Java. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya, Nugraha. Oke, terima kasih. Itu dah tadi penjelasan materi mengenai back-end programming. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi dengan materi back-end pada kali ini. Apabila ada kesalahan kata yang kami perbuat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi untuk Parama Santi. Om Santi Om Santi Santi, Santi Santi, Om. Santi. Oh. Terima kasih.